Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM B1A119210 dari kelas E angkatan 2019, program studi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah kimia fisika, yaitu tentang materi dan energi. Materi. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan massa itu sendiri adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Wujud zat ada 3. Yang pertama, padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum ini biasa juga disebut dengan hukum Lavoisier. Selanjutnya, materi dan perubahannya. Di dalam materi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zat. Di dalam zat itu sendiri ada unsur dan senyawa. Yang kedua, campuran. Di dalam campuran itu sendiri juga ada 2. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Dan yang terakhir, ada sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Contohnya seperti mentega yang mencair serta lilin yang dibakar akan meleleh. Selanjutnya, perubahan kimia atau reaksi merupakan perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya seperti kayu atau kertas yang dibakar berubah menjadi abu, ada juga besi yang berkarat, serta nasi menjadi basi. Pada perubahan materi itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri perubahan fisik. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama. Dan yang terakhir, yang berubah hanya wujud zat dan ukuran zat. Contohnya seperti gas menjadi air dan sebaliknya, serta air menjadi padat dan sebaliknya. Ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan bersifat permanen atau tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Selanjutnya terjadi perubahan susunan zat, serta biasanya disertai dengan suatu perubahan yang tidak diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, serta terjadinya perubahan suhu. Dan yang terakhir menghasilkan zat baru. Selanjutnya, unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama, lambang unsur yang terdiri dari suatu huruf memakai
memakai kapital, contohnya seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kalium. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari dua huruf, memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Contohnya seperti aluminium, magnesium, dan natrium. Adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa. Di sini contoh senyawa terdiri dari 14 contoh. Yang pertama, asam asetat dengan rumus CH3COOH. Manfaatnya sebagai cuka makan. Yang kedua, amoniak dengan rumus NH3. Manfaatnya itu sebagai pupuk. Yang ketiga, asam askarbonat dengan rumus C6H6O6. Manfaatnya sebagai vitamin C. Dan yang keempat, kalsium karbonat dengan rumus CaCO3. Manfaatnya sebagai bahan bangunan. Yang kelima, soda kue dengan rumus NaHCO3. Manfaatnya itu sebagai pembuat roti. Yang keenam, karbonat dioksida dengan rumus CO2. Manfaatnya sebagai penyenggar minuman. Yang ketujuh, aspirin dengan rumus C9H8O4. Manfaatnya mengurangi rasa sakit. Yang kedelapan, magnesium hidroksida dengan rumus MgOH2. Manfaatnya sebagai obat penawar asam. Yang kesembilan, asam klorida dengan rumus HCl. Manfaatnya seperti pembersih lantai. Yang ke-10, natrium klorida dengan rumus NaCl. Manfaatnya sebagai garam dapur. Dan yang ke-11, natrium hidroksida dengan rumus NaOH. Manfaatnya untuk pengering. Dan yang ke-12, sukrosa dengan rumus C12H22O11. Manfaatnya sebagai pemanis. Dan yang ke-13, asam sulfat dengan rumus H2SO4. Manfaatnya sebagai pembersih aktif. Dan terakhir, CONH2. Manfaatnya itu sebagai pupuk. Selanjutnya, campuran. Nah, campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran dapat tersusun atas beberapa unsur atau senyawa. Jenis campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut ini penjelasannya. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya. Contoh dari campuran homogen adalah larutan, seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. Sedangkan larutan itu sendiri tersusun dari pelarut, solvent, dan zat telarut, solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Larutan dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basah, atau garam. Contoh larutan asam adalah cuka, aki kendaraan bermotor, asam dalam lambung, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh larutan basah adalah sabun mandi, pasta gigi, sampo,
obat ma, dan pupuk. Dan yang terakhir, contoh garam adalah garam dapur. Sedangkan garam itu sendiri digunakan untuk industri pupuk, olahan makanan, obat-obatan, atau bahan pengawet. Selanjutnya, larutan berwujud padat, cair, dan gas. Larutan berwujud padat biasanya ditemukan pada panduan logam, contohnya kuningan, yang merupakan panduan seng dan tembaga. Larutan berwujud cair, contohnya larutan gula dalam pelarut air. Selanjutnya, larutan dalam wujud gas, contohnya udara terdiri atas bermacam-macam gas. Di antaranya adalah nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah air dan pasir atau air dan minyak. Selanjutnya, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Nah, ini contohnya seperti speaker, bel, atau televisi. Dan yang ketiga, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya itu seperti aki. Energi terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga, energi panas. Keempat, energi cahaya. Kelima, energi listrik. Keenam, energi kimia. Dan yang terakhir, energi nuklir. Nah, di sini energi kinetik merupakan energi yang memiliki suatu materi yang bergerak. Selanjutnya, energi potensial, yaitu energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Selanjutnya, energi panas, yaitu energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Selanjutnya, energi cahaya, yaitu energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, energi listrik, yaitu energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media, seperti konduktor. Selanjutnya, energi kimia, yaitu energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antar atom-atomnya atau reaksi kimia. Selanjutnya, energi nuklir, yaitu energi yang terkandung dalam inti atom karena adanya ikatan yang kuat antar partikel di dalamnya. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian atau penjelasan saya tadi ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.